Enam anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tokoh nasional, pakar hukum tata negara kita. Siapa yang tidak kenal beliau? Ini dia, Bang Refli Harun. Apa kabar, Bang? Baik. Ini dong. Yes, alhamdulillah. Oke. Saya gugup tuh mau diwawancara Ria. Justru saya ini yang gugup. Beliau adalah pernah jadi staf khusus Presiden tahun 2014, betul ya, Bang? Sebenarnya bukan staf khusus presiden ya. Waktu itu saya staf khusus dari Menteri Sekretaris Negara sebenarnya. Oh, siap. Cuma Menteri Sekretaris Negara kan pembantu presiden langsung kan. Iya. Jadi kerja melayani presiden ya, otomatis kita melayani presiden secara tidak langsung kan. Oh, cuma 4 bulan aja. 4 bulan aja. Mohon maaf, itu zamannya Pak SBY atau sudah Jokowi? Pratikno, zamannya Jokowi. Oh, siap. Kan dulu awal-awal kan saya termasuk yang memilih Jokowi awal-awal. Awal-awal, oke. Ya, jadi kan pada waktu itu kan kita bisa berharap ya, karena orang baru kan, first blood gitu. Ya. Tapi ketika 2017 saya sudah menganggap bahwa dia nggak lagi bisa diharapkan ya sudah. Sejak 2017 saya sudah lebih banyak mengkritik ya. Salah satunya tulisan saya di Kompas, judulnya Memimpin Penegakan Hukum. Saya mengatakan Jokowi itu dalam hal penegakan hukum itu tidak punya passion ya, tidak punya gairah. Jadi ya dia tidak hanya dalam hal pemberantasan korupsi tidak punya keinginan, ya, unwilling, tidak hanya unable, tidak punya kemampuan, tapi juga tidak punya keinginan, unwilling gitu. Nah, sejak itu saya kira saya lebih dikenal sebagai orang yang suka mengkritik Jokowi atau oposisi bagi pemerintahan dalam tanda kutip. Gitu. Apa Bang triggernya di 2017 kan sempat jadi oposisi terus koalisi terus berubah. Triggernya apa Bang? Enggak sih, sebenarnya jangan dibilang koalisi ya, karena kan saya kan cuma perorangan orang, siapalah saya kan. Ya. Artinya saya pada waktu itu sebagai warga negara berharap ya kan dengan pemerintahan Jokowi. Tapi setelah 3 tahun saya lihat arah pemberantasan korupsinya itu tidak seperti yang kita harapkan. Di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi kan lumayan kan. Contoh misalnya untuk mengangkat menteri dia kasih daftar ke KPK dulu kan begitu. Lalu KPK kasih tinta merah, tinta kuning, tinta hijau. Yang merah tidak diangkat, ya yang kuning kemudian juga tidak diangkat misalnya. Yang diangkat cuma yang hijau. Ada gairah untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tapi makin lama berkuasa, makin ke belakang, makin tidak terlihat keinginan tersebut gitulah. Dan itu betul-betul bisa dilihat trennya kan. Sebagai orang yang pernah masuk dalam lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi selama 4 bulan, kemudian di luar intens termasuk berkomunikasi misalnya kepada inner circle mereka, kan saya tahu dari awal sebenarnya ada cerita di mana Jokowi ini agak susah diharapkan karena di awal-awal dia tidak terlalu kuat, ya kan? Karena dia bukan elit partai sesungguhnya. Nah, kita bisa maklumi kan? Tapi ternyata ketika dia menguat dan kuat pun, ternyata lebih tidak bisa diharapkan. Begitu ya. Dalam hal pemberantasan korupsi kan. Dalam hal itu. Dan terbukti makin rusak pada periode kedua. Ketika dia memiliki kekuatan, bukannya kekuatan itu digunakan untuk memperkuat KPK misalnya, malah memperlemah KPK. Nah, jadi karena itu saya katakan kalau ideologi saya kan 3, ideologi pemberantasan korupsi, ideologi penghormatan terhadap konstitusi, ideologi bagaimana tumbuh kembangnya demokrasi, dan ideologi mengenai penegakan hak asasi manusia.
menurut saya dari 4 area tersebut di mana saya concern di dalamnya, ya Jokowi gagal. Hak asasi manusia ada KM 50, kalau di sini ada Kanjuruhan misalnya. Dan saya ada lagunya lagi itu kan. Lagu misalnya gini. Begitu banyak sedih di hati bangsa ini, bertubi-tubi dilanda tragedi. Oh bahaya ini, Iwan Fals kalah ini bisa-bisa ya. 6 anak manusia meregang nyawa, tak ada keadilan untuk mereka. Ratusan mati percuma karena gas air mata. Kanjuruhan jadi ladang rintihan. Tepuk tangan dong teman-teman. Tepuk tangan semuanya dong, keren. Ini bahaya ini Iwan Fals nih ya, hati-hati ya. Itu refleksi saya melalui lagu ya. Jadi soal penghormatan terhadap konstitusi ya kita jelas fenomena Gibran, fenomena Kaisang ya. Ini menarik ini. Saya ingat ada viral statement panjenengan tuh Bang yang mengatakan bahwa MA ini putusan yang sontoloyo. Nah ini viral ini sepertinya. Sampai di kami pun kami dengar seperti itu. Bagaimana itu Bang? Ya begini, kalau kita bicara mengenai sebuah pertandingan ya, terutama pertandingan di ranah politik ya, pilkada, pilpres atau pileg, biasanya regulasi itu all set before ya. Semua peraturan itu ditetapkan di depan. Jadi Anda bisa tidaknya eligible atau tidaknya ya bergantung pada kondisi yang sudah ditetapkan. Itu ya. Untuk menjadi capres atau cawapres minimal usia 40 tahun. Dan usia 40 tahun itu selalu dihitung sejak ditetapkan sebagai calon. Kalau dulu ditetapkan pada saat pendaftaran. Tapi kalau ditetapkan sebagai saat pendaftaran itu sebenarnya belum calon dia. Karena baru bakal calon. Calon itu ketika sudah keluar SK KPU. Nah, jelas kan, clear kan. Tapi tiba-tiba di tengah jalan bisa berubah putusan MK yang kemudian melibatkan keluarga istana ya, Paman Usman dan Anwar Usman. Sampai-sampai saya bikin pantun tuh, ada pantunnya itu. Jalan-jalan ke Banyuwangi. Cakep. Sebentar dulu. Nanti jangan lupa bilang cakep ya. Jalan gini aja, Sidoarjo misalnya ya. Jalan ke Sidoarjo bersama teman. Cakep. Mampir di warung tanpa halaman. Cakep. Susah nyari halamannya kan kadang-kadang karena tanah mahal ya kan. Kemudian negeri ini negeri para paman ya kan. Cakep. Salah satunya Paman Usman. Tepuk tangan. Keren ini ya. Nah, jadi misalnya Kaisang kan. Sekarang Kaisang misalnya. Kita tahu bahwa sudah ditetapkan calon itu 30 tahun untuk gubernur. Tiba-tiba di tengah jalan melalui putusan pengadilan Mahkamah Agung berubah. Nah, kalau seandainya perubahan putusan tersebut make sense, masuk akal, sesuai dengan bidang hukum yang saya geluti, kan saya orang hukum tata negara, saya paham betul. Ini putusan yang ganjil, ini enggak, itu saya nggak perlu jelaskan kepada masyarakat, ya. Tapi kalau masyarakat pengen tahu, ya dengar saja omongan saya di YouTube saya kan. Maka saya pasti memberontak dalam tanda kutip. Wah ini nggak benar ini. Karena kalau saya misalnya itu benar, saya akan bilang benar. Tapi kalau salah ya saya akan bilang salah. Karena MA tiba-tiba mengatakan 30 tahun itu sejak dilantik loh. Gimana? Berarti putusan mundur ya ini ya? Bukan putusan mundur. It doesn't make sense, nggak masuk akal. Karena kalau kita bicara calon, itu nggak ada, itu calon itu pada saat ditetapkan sebagai calon. Pada saat dilantik itu kita tidak lagi bicara tentang kompetisi. Gitu. Maaf Bang, saya salah sebentar. Abang kan dulu pernah ya masuk jadi ketua anti mafia kalau nggak salah, waktu itu MK-nya masih Pak Mahfud MD. Itu oke. Ya, apa pertanyaannya? Nah, apakah pada saat itu gitu tidak ada regulasi yang bisa mengcounter ini? Contoh seperti parpol atau apa segala macam gitu. Kan bisa saja ya kalau itu beda lagi ya. Itu latar belakangnya agak beda. Beda ya. Jadi itu kejadiannya tahun 2010. Saya punya klien kan. Kemudian sebelum putusan dia menemui saya
mengatakan kalau dia diperas oleh Akil Muhtar. Oke. Akil Muhtar waktu itu salah seorang hakim konstitusi dan kebetulan ketua majelis hakim yang memeriksa perkara dia yang lawyernya saya. Oke. Saya tentu tidak mau percaya saja dong, ya kan? Apalagi motif dia untuk minta potongan success fee. Kan begitu. Masih ada ya? Ya. Iya, oke. Siap. Nah, maksudnya potongan success fee ke saya kan? Dia sebagai lawyer dan klien biasa kan? Saya pikir success fee ke hakim. Enggak. Kalau success itu kalau ke beda hakim ya? itu suap, itu bukan success fee. Kan bahasanya sekarang bisa dipelintir-pelintir ya, Bang ya. Tapi bukan success itu suap. Jadi dia kan biasanya kalau dalam perjanjian klien sama lawyer itu selain legal fee ada success fee kan. Legal fee itu apa yang dibayarkan menang atau kalah. Success fee kalau hanya menang saja. Kalau hanya menang. Nah, dia minta potongan success fee karena dia bilang kalau dia di dalam tanda kutip ya. Jangan dalam tanda kutip, dia diperas oleh Akil Muhtar. Akil Muhtar memeras dia pada waktu itu kalau nggak salah dia menyanggupi 1 M dia bilang. Atas itu ya saya nggak mau terima saja. Untuk meyakinkan dia mengucapkan putusan pada waktu itu. Ada putusan Susnodo Aji dan putusan Yusril. Dia bilang waktu itu kasus Yusril ada mengajukan permohonan, kasus Susnodo Aji mengajukan permohonan juga. Dan putusannya itu akan dibacakan siang nanti ketika kita bertemu itu pagi hari. Ya kan, bertemu kira-kira ya di bawah jam 10. Sebentar lagi katanya, itu nanti putusan Yusril dikabulkan, Susno nggak dikabulkan. Kan itu untuk menunjukkan kalau dia memang bertemu Akil Muhtar atau utusan Akil Muhtar. Saya duga pada waktu itu mungkin utusannya Akil Muhtar dan untuk meyakinkan bahwa mereka itu benar-benar informasinya A1 ya. Lalu ya menunjukkan putusan itu, sementara putusan dia sendiri baru akan dibacakan 2-3 hari kemudian, kan gitu. Ternyata betul. Dari situ ya saya percaya, oh iya ya, ini berarti betul dia diperas. Sudah, ketika putusan menang kan kita. Ketika kita menang, ya udah saya tidak bahagia sama sekali. Loh, kenapa, Bang? Ya, karena kan ada embel-embel dia diperas kan. Iya. Nah, akhirnya udah rupanya pada waktu itu Akil Muhtar marah sama saya pas kita ketemu di MK itu kebetulan berpapasan. Kamu ngomong apa gini? Karena sebelumnya saya mengadukan dia dalam kasus yang lain yang juga ditengarai dia main. Dan saya adukan ke Pak Mahfud pada waktu itu kan. Oke lah, intinya adalah ada kejadian itu dan itu kan confirm terjadi 3 tahun kemudian bahwa Akil Muhtar akhirnya ditangkap memang karena sering memeras, kemudian sering menerima suap dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada waktu itu ketika saya membuat artikel, judul artikel saya itu masihkah MK apa istilahnya ya? Masihkah MK masih bersih? Tanda tanya. Oh, dikasih tanda tanya ya? Ya, bukan tanda seru ya, Bang ya? Tanda tanya. Nah, disitulah kemudian saya katakan cerita. Nah, rupanya Pak Mahfud pada waktu itu marah. Dijadikannya saya ketua tim investigasi untuk membuktikan kasus itu. Oh, begitu ya. Iya. Jadi memang terkenal sekali ya. Jadi intinya adalah kasus itu sebenarnya untuk menghukum saya. Oh, tapi justru mencuatkan nama Bang Rafli loh. Oh iya, itu kan karena 3 tahun kemudian akhirnya terbukti apa yang saya katakan kan. Ya. Tapi saya harus menunggu 3 tahun untuk terbukti bahwa Akil Muhtar itu memang korup. Setelah itu kan no dispute ya kan. Sebelumnya kan orang berpikir ini kan karena Rafli mau nyuap aja misalnya kan begitu orang berpikir. Padahal saya ingin mengatakan dari seluruh advokat yang ada di Republik Indonesia ini yang berani tunjuk tangan kalau dia belum pernah membayar hakim, barangkali salah satunya saya kan. Begitu ya. Tapi memang terbukti kok. Bang, saya tuh sampai sempat dengar kasus Gayus Tambunan itu. Jadi panjenengan itu orang yang sangat sulit sekali dibeli dengan embel-embel manapun gitu. Nah, untuk saat ini, Prof. Bang, yang lagi apa namanya lagi hype ya, Kaisang balik lagi. Menurut sambil minum boleh? Boleh. Oke, sambil minum dulu ya.
Yang kasus Kaisang ini, Ya. menurut abang sendiri, Ya. apakah mungkin gitu ya, dia dinaikkan secara paksa secara 30 Desember itu masih jauh ya dengan putusan itu? Dia ulang tahunnya 25 Desember. Oh, 25 ya? Ya. 25 Desember, oke. Ralat ya. 25 Desember dia baru kan 30 tahun ya? Ya, kalau berusia 30 tahun. Yes. Kalau sekarang posisinya dia bisa nyalon. Bakal calon. Bukan ya, nyalon maksudnya dia bisa nyalon. Nyalon, oke, siap. Ya kan? Kenapa? Karena putusannya mengatakan 25 tahun sejak dilantik. Oh, jadi 30 tahun, kalau 25 tahun kan Bupati Wali Kota. 30 tahun sejak dilantik. Loh, saya baru tahu ini sejak dilantik ya, ada kata-kata begitu ya? Kan putusan MA sudah begitu kan? Oh, sudah begitu ya? Allahu Akbar, aku malah ketahui. Berarti saya ini yang kudet ya? Oh, 30 tahun sejak dilantik? Itu karena putusan Mahkamah Agung yang ingin memenangkan Kaisang. Kan ada Partai Garuda yang mengajukan permohonan. Nah, Partai Garuda itu mengajukan permohonan terhadap PKPU, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang katanya bertentangan dengan undang-undang. Yaitu undang-undang mengatakan tidak mengatur soal batas waktu, kan begitu? Betul. Nah, sementara di PKPU mengatur batas waktu 30 tahun atau 25 tahun untuk Bupati Wali Kota itu pada saat ditetapkan sebagai calon. Nah, ditetapkan sebagai calon, seseorang itu diperkirakan kalau dia pendaftarannya pada tanggal 27-29 Agustus, ya bulan September sudah ditetapkan sebagai calon. Dan betul. Kaisang belum 30 tahun. Betul. Maka Partai Garuda yang juga partai pendukungnya Prabowo Gibran mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap peraturan KPU, kan begitu. Akhirnya dikabulkan. Nah, posisi hari ini Gibran bisa nyalon posisi hari ini, tapi Kaisang. Tapi posisi Kaisang yang bisa nyalon tersebut itu sedang di-challenge di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan tafsir awalnya bahwa 30 tahun itu adalah pada saat ketika ditetapkan sebagai calon. Ini teknis yang kalau bagi orang hukum mudah ya, tapi orang awam mungkin dipikir apa sih maksudnya. Tapi intinya adalah sekarang ini Kaisang belum sip 100% karena masih akan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi kalau diputuskan sebelum tanggal 27. Tapi kalau setelah tanggal 27 nggak ada gunanya. Oh begitu ya. Karena ada pendaftaran. Peran Bang Refli ini seperti ini sebagai pakar tata hukum negara. Ya, saya menyuarakan ini Jadi saya menyuarakan ini. Dan menurut saya bisa dilihat ya di YouTube. Saya, komentar-komentar saya, sampai saya mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung yang memberi jalan sama Kaisang itu putusan Sontoloyo. Nah, gitu. Bang, seandainya ada tawaran nih Bang, Abang sekarang di posisi yang berbeda, tidak ada jalur, ada tawaran. Bang Refli, menteri deh. Di Kim. Bagaimana Bang? 100% pasti saya tolak. Gitu ya Bang? Ya, jadi begini. Saya mengatakan jabatan apapun yang diberikan pada pemerintahan Prabowo Gibran ini, insya Allah itu akan saya tolak. Kenapa? Pertama, saya harus merasa saya harus konsisten. Calon yang saya dukung itu kalah, ya kan? Ya sudah. Dalam bentuk konsistensi tersebut adalah saya nggak masuk pemerintahan dong, kan gentleman. Yang kedua, saya punya keyakinan langit, ya kan? Tidak hanya keyakinan yang sifatnya horizontal, tapi juga vertikal, bahwa membantu orang yang kita yakini menang dengan cara curang, kan kita meyakini itu dengan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, termasuk statement. Ya, saya mengatakan kalau kita gabung dengan pemerintahannya, ya kita sama seperti mereka. Berarti kita mengakui, mengafirmasi, mendukung, ya kan, kecurangan tersebut. Dan menurut saya sebagai seorang Muslim, saya mengatakan bagi saya itu berdosa. Kalau seandainya, Bang, alasannya adalah untuk negara, bangsa, rakyat, bagaimana Bang? Bullshit. Kenapa? Bullshit ya Bang ya? Ya, kenapa bullshit? Begini, kalau kita bicara mengenai jabatan ya, memang sering sekali
jabatan itu meninabobokan kita. Pertama, jabatan tuh enak. Secara finansial, secara penghormatan orang lain lah, ya kan. Kalau Refli Harun datang ke Sidoarjo sebagai menteri kan paling tidak bupati sini ya. Bupati sini, kabupaten. Langsung nyambut kan? Iya, betul. Tapi kalau datang sebagai pakar hukum tata negara, bupati nggak peduli. Itu yang namanya protokoler. Kan orang tidak dilihat dari eksistensi, tapi dilihat dari jabatannya. Ya. Dan pejabat begitu, pejabat melihat orang dari jabatannya, ya kan? Begitu kan? Betul. Ya. Kalau teman melihat orang dari pertemanan. Yes. Kedua, berikutnya, sering sekali kita terjebak pada omongan orang bahwa yang namanya bekerja buat negara itu kalau kita menjabat. Ya. Kalau kita tidak menjabat namanya omong-omong doang. Ya. Sehingga kita merasa bahwa kita kok tidak melakukan doing something buat negara. Pemikiran itu harus saya tepis. Kenapa? Siapa bilang saya tidak berbuat untuk negara? Dengan hadir di podcast Ria seperti ini, saya berbuat untuk negara. Siap. Tepuk tangan dong. Terima kasih, Bang. Iya kan? Terima kasih sekali. Karena ini kan kita melakukan yang namanya public education, ya kan? Jadi pendidikan publik atau civic education. Jadi saya menganggap bahwa yang namanya berbuat untuk negara itu medannya banyak sekali. Saya punya podcast, saya punya YouTube yang bisa memberikan katakanlah masukan, input, ya, ruang diskusi dan lain sebagainya. Jadi pasti saya tidak akan, insya Allah ya, kalau pasti kan manusia ya, pasti. Nah, ketika dikatakan untuk bangsa dan negara, saya akan mengatakan kita itu harus cari orang yang terbaik di antara kita. Contoh misalnya ya, dibilang, kamu cocok tuh kalau jadi Menteri Hukum dan HAM misalnya, kan begitu. Karena kamu orang hukum. Saya akan bilang, Pak, Bapak itu ada orang yang lebih senior dari saya, Yusril tuh. Yusril Iza Mahendra itu lebih cocok, Pak. Nanti akan bilang, wah enggak, Yusril sudah begini-begini. Pak, cari lagi, Pak. Banyak tuh orang yang lebih punya misalnya mentalitas tidak korup, tidak menjilat kekuasaan. Siapa lagi? Margarito Kamis. Sampai kemudian tidak ada lagi orang, barulah kita kemudian kena kewajiban fardu kifayahnya. Gitu kan? Oh begitu ya? Iya. Begitu ya Bang ya? Kalau orang enggak, sekarang ini kan orang berlomba-lomba untuk mencari jabatan. Nah itu yang nggak boleh kalau menurut keyakinan saya. Jadi kalau kita turun ke bawah lagi Bang. Iya. Ini kita ngomongin Sidoarjo. Tadi ngomongin jabatan Bang. Mungkin Abang juga dengar, mohon maaf saya juga lagi ngomong bahwasanya di Sidoarjo ini kita 3 kali berturut-turut Bang. Iya. Hat-trick lah ya, tanpa jeda kepala daerah kita. Nah, itu seperti apa Bang fenomena seperti itu? Kalau Abang lihat gitu sebagai tokoh nasional. Begini, itu fenomena karena orang mencari jabatan. Ya. Dan untuk mencari jabatan itu dia rela keluar uang. Ya. Sampai miliaran mungkin. Ya. Sampai puluhan miliar kita tidak tahu. Baik uangnya sendiri maupun uang para cukong. Siap. Sehingga selalu ada kebutuhan yang namanya political cost recovery. Dia butuh cost recovery. Bagaimana uangnya bisa dikembalikan kalau bila perlu untung, ya kan? Betul. Padahal kita tahu gaji bupati, wali kota, gubernur itu terbatas. Yes. Daripada gaji bupati, wali kota, mending lebih besar penghasilan YouTube saya. Kan begitu. Betul. One thing for sure, ya kan? Yes. Sementara ketika Anda menjadi bupati atau wali kota, kebutuhan banyak. Termasuk kebutuhan untuk the second election, ya kan? Akibatnya terjadi apa? Ya Anda korupsi. Nggak mungkin tidak. Kecuali Anda punya bisnis yang menghasilkan uang, mata air. Tapi itu pun potensial untuk adanya konflik of interest. Masa seorang bupati wali kota lalu berbisnis yang terkait dengan misalnya pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah. Betul. Itu kan nggak masuk akal. Kalaupun dia ada bisnis lain, ya konflik of interest masih mungkin terjadi. Contoh misalnya dia kepala daerah, di situ ada rumah makan, ya kan? Saya kan tidak saya kan buka rumah makan tuh terserah orang mau datang. Ya enggak juga. Orang bisa saja kemudian agar bisnisnya lancar, apalagi yang namanya cukong-cukong, udah cateringnya ambil di situ aja. Nah, itu biasakah atau bagaimana? Itu nggak biasa. Kalau kita pakai standar tinggi, makanya
hanya orang yang betul-betul hebat yang seharusnya menjadi kepala daerah, yaitu orang yang sudah selesai dengan dirinya. Betul. Selesai dengan dirinya itu maksudnya adalah selama dia menjabat, dia bersedia tidak berbisnis. Selama dia menjabat, dia bersedia lebih miskin. Nah, tidak banyak, bahkan jangan-jangan tidak ada orang yang mau begitu. Betul. Jadi kenyataannya nggak begitu. Yang berpikir itu adalah ketika dia menjabat, wah kebetulan saya menjabat, saham saya bakal naik nanti. Mungkin saya akan. Jadi sehingga yang terjadi adalah semua pejabat begitu. Begitu dia jabatan, kadang-kadang misalnya saya pernah menyaksikan fenomena seorang pejabat yang operator bisnisnya bolak-balik ke kantor dia. Padahal itu kantor negara yang tidak boleh bicara tentang private. Betul. Tapi bolak-balik orang itu, dan mohon maaf, ya kan, kebetulan kalau kita pakai ekonomi Alibaba ya begitu, yang Ali penguasa, yang Baba tukang cari duitnya. Nah, fenomena seperti ini yang merusak negara kita. Caranya? Oke, sebentar saya minum dulu. Boleh, sok minum dulu. Menarik ini ya. Caranya untuk maksudnya? Caranya untuk menang. Kita gini ya Bang ya. Kita tahu semuanya bukan rahasia umum bahwa masuk partai untuk rekom sekalipun itu harus ada mahar. Oke, masuk partai gratis. Tapi kalau ingin kita maju, entah pileg, entah pilkada, pasti ada mahar. Ini rahasia umum. Satu, terus kedua biaya kampanye. Oke, kita nggak usah ngomong DKI. DKI showcase-nya Indonesia. Tapi kalau kita ngomong ngerucut ke daerah kita aja, daerah saya aja, Sidoarjo gitu, daerah kecil gitu ya, bahwa kampanye itu dibutuhkan. Tidak semua masyarakat kita dengan kultur seperti ini tuh aware dengan medsos. Misal, kalau kita menggunakan dana medsos yang gratis. Nah, caranya seperti apa? Ini kan dilindungi konstitusi. Biasanya kalau yang orang bertanya dengan defensif seperti ini, biasanya dia ingin membenarkan sebagian fenomena yang terjadi saat ini. Bisa jadi gitu ya Bang ya. Di dalam pertanyaan itu sudah ada defensifnya. Jadi gitu begini ya. Sekali lagi, kita harus, segala perbuatan itu tergantung dari niat. Hal yang baik harus dengan niat yang baik. Niat yang baik harus dengan perbuatan yang baik juga. Saya selalu mengatakan bullshit kalau orang mencari keadilan dengan menyogok hakim atau membayar hakim. Wah, kita mau cari keadilan, kita mau beli keadilan. Kalau enggak kita lobby polisi atau kita nanti keadilan tidak dapat. Itu bullshit. Ketika Anda melakukan itu, Anda sebenarnya menzalimi pihak lawan, sama aja. Ya kan? Toh relatif kan keadilan tersebut. Tapi once Anda bayar, itu sudah nggak relatif lagi. Itu sudah sangat bergantung pada rupiah yang Anda terima. Nah, kemudian karena itu saya katakan jabatan itu harusnya bukan dicari. Jabatan itu karena kita dipercaya. Ya kan? Kalau kita dipercaya, maka insya Allah akan banyak dukungan. Ya kan? Betul. Dan justru itu menjadi alat bargaining kita ke partai politik. Tapi semakin kita tidak punya dukungan real masyarakat, ya partai politik nggak akan mau mencalonkan kita. Kalau begitu nanti kita nggak akan pernah nyalon. Nah, saya katakan Anda jangan cari jabatan. Anda harus melihat jabatan sebagai kepercayaan. Makanya saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi anggota DPR, menjadi bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden, menteri dan lain sebagainya, karena saya mengatakan kalau itu datang kepada saya itu haruslah bentuk kepercayaan. Tapi kan nggak mungkin kalau Anda nggak mengusahakan. Yang saya usahakan dalam hidup itu adalah berbuat, ya kan? Satu hal, misalnya saya ingin mengajar melalui media dan lain sebagainya. Tapi untuk mencari jabatan saya tidak ingin mengupayakannya. Nah, kalau begitu Anda tidak akan pernah menjawab, nggak apa-apa. Kan kalau suatu saat misalnya orang dalam turning point yang luar biasa, tiba-tiba orang membutuhkan pemimpin, siapa tahu. Amin Rais saya kira tidak mendesain ketika dia jadi pemimpin perubahan di 1998. Nah, tetapi kita secara gradual ya atau secara revolusioner, kita tidak tahu, itu harus menjadi bagian dari kebaikan. Ya kan, bagian dari upaya kebaikan. Salah satu upaya kebaikan itu adalah stop untuk memberikan mahar ke partai politik. Secara pribadi. Ya. Yang kedua, stop menyogok rakyat. Ya kan?
Ketiga, ya berbuatlah real kepada masyarakat, nothing tulus, dan jangan berpikir untuk mengejar jabatannya. Kalau Anda mau mengejar jabatannya, akan susah. Besok-besok Anda akan diperas kanan ke peras kiri. Membayar mahar dari partai politik aja sudah tidak sebanding dengan gaji yang akan Anda dapatkan. Yes, betul. Hitung-hitungnya betul sekali. Anda ini adalah untuk rakyat. Jadi gini, kalau kita menjabat itu ya, ada 100 orang menjabat, 99 berpikir bahwa dengan jabatan itu dia akan kaya, akan mendapatkan fasilitas, akan dapat ini, anggaran ini dan lain sebagainya. Teman-temannya sudah begitu juga. Kalau si A menjabat, saya akan dapat ini, dapat itu dan lain. Rusak negara kita kalau begitu caranya. Tidak ada, hanya mungkin 1 orang atau kurangnya atau setengah orang yang berpikir bahwa jabatan itu adalah amanah, saya tidak boleh lebih kaya, keluarga saya tidak boleh berbisnis selama saya menjabat, apalagi saya akan mengabdikan hidup saya dan demi ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang begitu, sulit. Ya karena kita sudah dibentuk pada sebuah hal yang sifatnya kebendaan materialistik. Orang menghargai kita karena kebendaan. Orang pejabat mantan koruptor aja dia hormati di Indonesia ini, bayangkan, ya kan? Karena kita akhirnya berpikir ada orang ready to lead baru keluar dari penjara, ya kan? Itu kan orang nggak tahu diri gitu loh. Ada dulu di tempat saya kan kebetulan, di penjara gubernurnya kan, kan begitu kalah di penjara. Tidak lagi menjabat di penjara. Begitu keluar dari penjara, ready to lead atau ready apa gitu. Untung dia nggak dapat kereta ya. Kalau dapat kereta pusing ya. Oke Bang, terakhir harapan Abang dengan situasi kondisi Indonesia yang seperti ini. Pertama, jangan putus harapan, ya kan? Siap. Jadi tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, kan begitu. Jadi kalau orang yang berputus asa dari rahmat Allah, pasti dia bukan golongan orang yang beriman, kan kira-kira begitu kan. Satu. Yang kedua, apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini nggak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan pendahulu-pendahulu kita. Seujung kuku aja kalau kita bandingkan perjuangan kita dengan perjuangan misalnya orang-orang sahabat Rasul, misalnya pejuang-pejuang di NKRI ini, ya kan? Apakah itu Pangeran Diponegoro, apakah itu Patimura, apakah itu mungkin siapapun yang Sudirman dan lain sebagainya yang memerdekakan bangsa ini. Sehingga kalau kita mengatakan mengeluh dengan kondisi seperti ini, waduh, Tuhan nanti malah malu melihat kita, ya kan? Gitu ya. Sebagai hamba, gimana katanya? Hanya urusan Sidoarjo aja Anda kemudian tiba-tiba putus asa, ya. Begitu ya. Iya. Langsung mengerucut di Sidoarjo. Betul. Karena itulah jangan berputus asa. Tuh, ya. Yang kedua, semakin zalim kondisi suatu bangsa atau suatu negara, maka sesungguhnya ladang untuk pahala itu makin luas. Anda nggak mau ladang yang luas ini untuk Anda, ya kan? Karena itu menurut saya, ya jangan pusing. Misalnya gini lah, semua orang misalnya jadi kafir, misalnya kalau kita seorang Muslim misalnya, apakah kemudian kita juga akan menjadi kafir karena mayoritas kafir? Kan enggak. Kalau misalnya 100 orang di tempat itu satu-satunya kita yang tidak kafir, ya mudah-mudahan kita yang masuk surga nanti. Amin. Jadi segala sesuatunya jadikan yang ketiga a blessing in disguise, rahmat yang tersembunyi. Contoh misalnya kita mendapatkan pemimpin yang ternyata kayak begini kan. Semakin kita kritis, ya insya Allah pahala kita makin besar, ya kan? Pahala dunia dan pahala akhirat, ya kan? Pahala dunia itu mungkin rezeki yang kita dapat, pahala akhirat ya pahala betulan. Jadi karena itu tidak ada alasan untuk kita bersedih dalam medan apapun, ya kan? Ketika kita senang, makanya saya ingat kalau nggak salah hadis ya. Saya kan bukan ahli agama ya, tapi saya berpikir rational thinking. Kan pernah saya dengar atau baca satu hadis mengatakan semua orang itu harusnya bahagia. Orang pandai, orang kaya itu harus berbahagia. Karena dengan kekayaannya itu dia punya kesempatan lebih banyak dibandingkan orang miskin untuk mendapatkan pahala dengan harta. Ya kan? Jihad
fisabilillah dengan hartanya, berjihad dengan hartanya. Seperti yang dilakukan Utsman bin Affan, Khadijah. Iya, yang dengan Siti Khadijah, ya, dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Oke. Tapi Rasul juga bilang berbahagia orang miskin, disuruh berbahagia juga. Oh gitu ya. Karena orang miskin itu nggak banyak hisapnya, tidak ada hisap atas harta kekayaannya. Kan ditanya, kau harta kekayaannya buat apa aja? Nggak ada. Untuk orang miskin. Sehingga kata Rasul pada suatu kesempatan, orang miskin itu dekat dengan pintu surga kan. Ini yang membuat Abdurrahman bin Auf, ya kan? Orang yang paling kaya dalam sejarah. Ingin miskin. Betul. Nggak miskin-miskin tuh orang. Karena dijalankan di jalan Allah. Iya, tapi nggak juga kan. Nggak juga, kan, gini, bedanya orang yang miskin itu ada dua. Kalau dia orang beriman, itu cobaan. Oke. Ya kan? Kalau beriman cobaan. Kalau dia orang yang zalim, dimiskinkan, itu bukan cobaan, tetapi hukuman. Fenomenanya sama. Gitu ya? Bagi orang beriman cobaan, bagi ini sakit, sama-sama sakit yang keras. Bagi Nabi Ayub, ya kan? Kusta seumur hidup, itu cobaan. Tapi bagi orang lain bisa jadi hukuman. Betul. Dan itu lebih baik daripada hukuman di akhirat, kan? Gitu. Betul, nah, betul. Oke. Karena itu menurut saya kita nggak perlu sama juga dengan orang berilmu, ya kan? Ketika Anda berilmu, Anda harus bersyukur karena dengan ilmu Anda bisa ya membuat satu amal yang tidak terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Misalnya betul. Begitu. Ilmu yang bermanfaat. Ya kan? Betul. Tadi ada amal jariahnya waktu orang kaya. Tapi yang nggak berilmu juga, Anda harus bahagia. Kenapa? Karena tidak ada hisab atas ilmu Anda. Jadi harus bahagia ya di dua sisi ya. Kalau misalnya Anda berbuat baik dan lain sebagainya, katakanlah ada orang yang nggak ada pendidikan, nggak ada dihisab atas ilmunya. Kalau saya dihisab, banyak hisabnya kan. Nah, siap. Hisabnya banyak, tapi pahalanya juga banyak. Terakhir pemimpin ya, tapi kan tergantung bagaimana Anda menggunakannya. Begitu ya, Bang. Kalau menggunakan ilmu di jalan yang buruk, maka hisabnya lebih payah. Menggunakan harta di jalan yang buruk. Nah, terakhir pemimpin. Begitu juga. Kalau Anda pemimpin dan Anda pemimpin yang adil, maka cepat masuk surganya, di pintu surganya. Tapi pemimpin yang zalim duluan masuk neraka. Duh, sudah dalik kayak ini ya. Karena itu nggak ada alasan untuk kita bersedih. Gitu ya. Baik, Bang, terakhir nih. Apabila ya, Bang, kita berandai-andai, Abang dikasih kesempatan sama Allah, takdir Abang menjadi orang yang dengan kebijakan yang Abang tanda tangan Abang itu bisa merubah jadi pemimpin. Saya bilang, nah apa yang pertama kali akan Abang lakukan? Yang saya lakukan adalah pertama kali yang saya lakukan adalah membuat sebuah kebijakan yang menyebabkan orang tidak korupsi lagi pada hari pertama. Itu aja. Contoh misalnya, saya memimpin birokrasi, langsung saya bilang, tidak ada lagi pungutan, tidak ada lagi korupsi internal, akan dilakukan pengawasan, Anda akan dipecat kalau terjadi korupsi begitu, entah itu misalnya pungli dan lain sebagainya. Kita ini, ya, bayangkan orang yang terlibat pembunuhan saja, seperti Sambo kemarin. Setelah beberapa saat kemudian dibebas tugaskan, istilahnya di non-jobkan, tiba-tiba menjabat lagi sekarang. How come? Orang yang terlibat pembunuhan, orang yang terlibat korupsi disingkirkan, tapi begitu menterinya berubah, jabat lagi dia. Nah, seberapa sulit itu, Bang? Kan memang kenyataannya begitu. Sekarang contoh undang-undang perampasan aset pun masih belum kan ditok-tok kan? Ya, kan Anda kan berpikir mengenai apa yang bisa kita lakukan dengan jabatan kita dan kekuasaan kita. Kan kita tidak dituntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Untuk apa yang tidak bisa kita lakukan, itu bukan tanggung jawab kita. Jadi kalau misalnya sekarang di Indonesia korupsi merajalela, ya bukan tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya sebatas apa yang saya bisa, yaitu ya kan, kalau saya jadi ahli, jangan menjadi ahli yang mendukung koruptor. Kalau saya berpendapat, jangan berpendapat yang mendukung koruptor, tapi sebaliknya yang pro pemberantasan korupsi. Nah, itu wilayah yang bisa saya pertanggungjawabkan. Tetapi bagaimana saya membersihkan polisi, jaksa dan lain sebagainya, itu kan bukan wilayah saya. Wilayah saya hanya mengkritik.
Bukan, kalau abang jadi pemimpin, ya, ditakdirkan sama Allah. Begitu. Ya kan kan pemimpinnya itu taraf apa? Kalau tertinggi dong. Presiden. Yes. Oh iya, itu pemberantasan korupsi itu yang akan menjadi hal yang utama kita lakukan. Bismillah, saya doakan abang punya kesempatan, takdir itu datang ke abang. Amin. Podcast ini jadi bukti bahwa pemberantasan korupsi yang pertama kali dihilangkan. Ya. Kebijakan itu ya bang ya. Intinya kalau kita bicara itu adalah stick and carrot. Ya. Orang itu dikasih carrotnya, tapi hukumannya harus kuat. Misalnya gini, dia penegak hukum, gajinya dinaikkan, tunjangannya dinaikkan, kesejahteraannya ditingkatkan. Tapi begitu dia korupsi, pecat dia. Jadi stick and carrot gitu loh. Dan tidak boleh lagi berlaga di kontestasi apapun. Ya, kita kan bicara mengenai anak buah saya. Kalau yang lain itu, ya kita akan membuat sebuah aturan yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan salah satu prinsip yang harus kita pastikan itu adalah kalau kita bikin aturan itu harus yang pro pemberantasan korupsi, pro penegakan hukum, pro politik gender. Jadi itu yang namanya RIA, Regulation Impact Assessment. Jadi kita harus assess regulasi tersebut apakah baik secara keseluruhan dalam berbagai atau multi perspektif. Gitu. Siap. Banyak ilmu yang kita dapat dan semua daging ini semua, Bang. Insya Allah. Insya Allah, amin. Ini dia ilmu yang bermanfaat adalah salah satu jalan kita menuju ke surga yang begitu ya Bang ya. Insya Allah. Amin amin. Baik, ini podcast saya dengan Bang Refli Harun. Terima kasih banyak Bang atas kehadirannya. Luar biasa, kami di Sidoarjo itu merasa tersanjung seorang tokoh nasional hadir di Sidoarjo. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Abang terus dilimpahi keberkahan dan insya Allah nantinya Abang menjadi pemimpin. Amin. Pemimpin dimanapun berada di Indonesia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Alhamdulillah.